Bismillah, halo sahabat boys, pokoknya tetap simak videonya sampai habis biar kamu ada kegiatan. Karena pembahasan kita kali ini itu tentang FOMO negatif yang lagi beredar di masyarakat. Lagi-lagi ya, banyak sekali FOMO negatif yang digaungkan oleh orang-orang di luar sana yang memang berniat untuk menghancurkan para generasi Islam terutama. Dalam hal ini pembahasan kita tentang film yang berjudul S-Line. Genre film ini supernatural, ada horor-horornya dan juga bertema romance. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini, yang dikibarkan atau dipropagandakan melalui film S-Line ini merupakan mengumbar aib. Dalam hal ini aib diri sendiri. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjaga aib-aib kita sebagai hambanya. Lah kok kita malah mengumbarnya ke khalayak umum, padahal Allah sudah senantiasa menjaga aib kita. Bahkan ada seorang sahabat yang menyatakan kalau dosa kita itu bisa tercium atau berbau, maka niscaya tidak ada orang-orang yang mau mendekat kepada kita. Karena bau busuknya itu semakin kuat, semakin banyak dosa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu Maha Suci Allah dan luar biasa sekali rahmat serta kasih sayangnya kepada hambanya, sehingga aib-aib kita itu ditutup sama Allah. Nah, yang dipropagandakan melalui film S-Line ini justru malah disebarluaskan, ditunjuk-tunjukkan, alias mereka malah bangga dengan aib yang sudah dilakukan. Film S-Line ini merupakan film drakor atau drama Korea yang tayang di Netflix, di mana ini lagi trending di TikTok dan juga di Instagram. Banyak sekali postingan-postingan yang mengarah seperti film tersebut, meskipun hanya berupa candaan. Tapi juga ada yang beneran, kita kan nggak bisa membedakan. Tapi inti mereka itu adalah sebagai joke atau candaan saja. Dan yang menjadi catatan kita bahwa dalam film S-Line ini, seorang karakter laki-laki sebagai tokoh utamanya, ini digambarkan ada fantasinya. Jadi semacam di atas kepalanya itu menjulur banyak sekali sulur-sulur berupa tali berwarna merah yang menghubungkan antara dia dengan orang lain. Dalam hal ini orang lain merupakan seorang perempuan atau wanita yang menjadi miris lagi. Tanda merah atau garis benang merah itu tadi merupakan indikator bahwa dia pernah melakukan hubungan intim dengan orang tersebut. Karena makna S-Line di sini merupakan sex line. Nah, jadi semakin banyak garis merah atau benang merah yang menjulur di atas kepala orang tersebut menghubungkan dia dengan banyak perempuan, itu jadi semakin keren, semakin gagah. Padahal jelas-jelas perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sampai di dalam Al-Qur'an dijelaskan, tepatnya dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabu zina kana fahisya wasa asabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam hal ini dijelaskan wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Sungguh agung dan tinggi bahasa Quran. Kita mendekat saja tidak boleh. Karena apa? Karena kalau kita sudah mendekat, biasanya kita penasaran. Kalau sudah penasaran, pasti kita ingin mencoba. Kalau sudah mencoba, berarti kita sudah melakukan hal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maha benar firman-Nya. Lah, maka dari itu, dari film drakor yang berjudul S-Line ini, justru orang-orang itu diajak FOMO negatif dengan mengumbar aib mereka. Dalam arti, aib sudah melakukan zina, hubungan badan, seks dengan berapa orang, itu akan dimunculkan di atas kepala mereka. Dalam hal ini semakin banyak, anggapannya itu semakin gagah, semakin keren, semakin luar biasa. Padahal itu adalah suatu perbuatan hina yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bijak dalam mengikuti tren FOMO yang beredar di masyarakat. Jadi kita harus mencari tahu dulu konteksnya seperti apa. Kalau itu memang bagus, oke, kita ikuti. Misalkan, Masya Allah, dia tiap hari itu sedekah dengan istiqomah 5.000. Nah, saya itu pengen FOMO, nggak mau kalah.
akhirnya ikut sedekah juga. Dia itu kok suka berpuasa sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid. Aku FOMO nggak mau kalah dengan dia, aku pun juga bisa. Itu adalah FOMO-FOMO yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lanjutkan. Tapi kalau hal-hal yang negatif mengajak kita ke kemaksiatan, kefasikan, tinggalkan, tidak usah pikir panjang. Karena apa? Memang gaung K-pop, budaya populer dari Korea, terutama Korea Selatan ya, itu memang mengarah ke pendangkalan akidah. Lebih tepatnya banyak sekali band-band K-pop, baik girl band maupun boy bandnya, itu mempropagandakan menormalisasi LGBT. Karena apa? Kalau kita lihat yang perempuan-perempuan dengan pakaian seksi, kemudian kebanyakan mereka itu di video klipnya itu saling berlebihan dalam hal kasih sayang antar personil, entah itu berpelukan, bahkan mohon maaf ada yang berciuman sesama perempuan. Itu adalah hal-hal yang sudah di luar konteks persahabatan. Ciumnya tidak hanya cipika-cipiki, bahkan antar bibir juga. Kemudian yang lebih parah lagi adalah yang laki-laki, boybandnya. Penampilan mereka itu menyerupai perempuan banget, pakai anting lah, pakai lipstick, pakai make up, blush on, dan sebagainya. Sehingga hal itu sangat tidak mencerminkan laki banget, nggak mencerminkan pria banget. Justru malah risih, aneh kalau kita melihatnya itu. Laki kok pakai bedak, pakai lipstick. Akhirnya bahasa kita itu lembeng-lembeng laki-lakinya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita waspadai karena memang K-pop, budaya populer Korea, Korea Selatan, ini banyak mempropagandakan atau menyuarakan kaum-kaum LGBT. Kalau kita lihat para penontonnya itu banyak yang mengibarkan bendera pelangi. Meskipun secara eksplisit kita tidak boleh menjudge bahwa pelangi itu gambar pelangi atau ilustrasi pelangi, bahkan melihat pelangi sendiri yang ada di alam, menganggap bahwa itu hal yang menjijikkan. Jangan, karena pelangi tidak ada sangkut pautnya dengan LGBT. Hanya saja mereka mengambil filosofi berwarna-warni, beragam adalah suatu hak asasi manusia. Padahal lebih jauh lagi, kaum LGBT itu adalah kaum yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kaum Nabi Lut alaihissalam yang dibinasakan dengan azab yang teramat pedih karena perilaku menyimpang dalam seks yang tidak semestinya. Lebih jauh lagi kalau kita membandingkan antara ayam jantan, kalau kita lihat dia ketemu sesama ayam jantan, yang terjadi apa? Mereka langsung kabruan, bertarung menunjukkan siapa yang lebih jantan. Kucing akan bertarung merebutkan wilayah. Itu hewan, ayam, kucing. Nah, sedangkan manusia yang punya akal, pikiran, punya nalar, mereka kok dengan mudahnya menganggap bahwa hubungan sesama jenis itu adalah hal yang baik-baik saja atau biasa-biasa saja. Sungguh tidak bisa dinalar dengan akal pikiran yang sehat alias waras. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya Cak Becak, dan jangan duduk di toilet jongkok.